Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Tias Prihartini, salah satu guru BK di SMK PGRI 1 Giri Banyuwangi. Pelayanan bimbingan konseling tentang karir adalah menentukan konsep diri seseorang tentang minat bakat, kemampuan, dan karir yang akan dilakukan setelah mereka lulus dari SMK. Kita ikuti tentang pelayanan karir. Dan pertemuan yang kedua, saya mohon untuk mengawali kegiatan kita berdoa untuk teman-teman yang kita masing-masing. Dan siap mulai. Mulai. Terima kasih. Kesempatan kali ini saya ingin melihat timbul kalian, ya, kalian dengan keadaan kita dan dalam keadaan dikasih ke saya emotnya yang paling semangat. 1, 2, 3. Ini saya mau memberi aksen dulu ya. Yang saya aksen tolong nanti yang saya sebutkan namanya, kalian bisa memberikan motivasi untuk pada pagi hari ini, motivasi bagi diri kalian, baik untuk teman-teman. Ya. Saya mulai dengan Luna. Luna mana Luna? Oke, silakan pilih. Semua memiliki kemampuan setidaknya dalam bagaimana kita yang kedua tidak. Saya adalah tidak ada proses dan juga berhasil yang Agustin. Aisyah Mimi. motivasi dari saya adalah bahasa yang indah tidak terlalu dari lautan yang indah. Apa? Dari saya adalah ini yang menjadi ketika kita memulai Amelia. saya adalah kata besar yang mungkin sudah ada dengan Anastasia. Ayo mulai mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Belum aja kamu sudah pernah, kamu adalah isi terbatas. Aurelia. Motivasi dari saya, percayalah kegagalan bukan berarti akhir dari segalanya, namun kegagalan adalah kunci menuju suksesnya suatu usaha. Ayuni. Motivasi saya adalah yang rumah ceritakan karena ada harapan yang bagus dibutuhkan. Bagus. Motivasi saya adalah tak apa-apa bersedih, tetapi kamu mau pikir bahwa masih banyak orang ini dari situasi saat ini. Motivasi dari saya adalah jika kamu merasa gagal dan jalan dan kamu akan meraih Benar saya, berarti ini ada yang tidak masuk, mereka sakit, kita doakan mereka dapat sembuh.
ini sebelum kita mulai dulu, kita mulai materi yang kedua, kita sepakat untuk waktunya. Ya, waktunya adalah 45 menit. Maka kita 45 menit. Dengan motivasi yang kalian berikan, berarti kalian sudah mempunyai semangat. Ya, kita perkuat lagi semangat kita dengan SPG. Silakan perwakilan kelompok 1, 2, dan 3, 4 untuk bertempatnya. Sudah panas? Kita mulai untuk materi yang pertama. Ya, yang kedua selanjutnya. Maksudnya adalah, siapa yang tahu tujuan dari materi sekarang? Ya. Tujuan dari materi sekarang adalah agar kita paham dan dapat menentukan pilihan karir setelah lulus SMK. Yes. Materi ini apa ya temanya? Tema materi ini apa? Yes. Jadi kalian sudah paham untuk yang kemarin materi yang pertama. Sekarang materi kedua adalah pendalaman. Oke? Ya. Silakan kita lihat dulu di videonya. Bingung langkah usai lulus SMK? Ini 6 peluang buat kamu Sobat Edukasi. Jika kamu lulusan SMK dan masih bingung untuk melangkah kemana, coba pikirkan terlebih dahulu dengan baik langkah apa yang tepat. Terkadang ada pertanyaan yang muncul bagi lulusan SMK. Apa itu? Biasanya pertanyaannya adalah, mau kemana setelah lulus? Tentu hal ini membuat sebagian lulusan SMK bingung untuk menjawabnya. Apakah mau bekerja, atau melanjutkan kuliah, atau malah membuka suatu usaha? Semua menjadi pilihanmu yang harus segera diputuskan agar tidak menjadi pengangguran. Melansir dari laman Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud, ini adalah peluang untukmu. 1. Kerja jadi pegawai swasta. Jika kamu ingin bekerja, pilihan pertama ialah menjadi karyawan atau pegawai swasta. Bekerja sebagai pegawai swasta tentunya sedikit berbeda dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri maupun pekerjaan lainnya. Ada banyak kelebihannya, gaji lebih besar. Berbeda dengan pegawai negeri yang sistem gajinya sudah diatur oleh pemerintah. Menjadi pegawai swasta, kalian bebas bernegosiasi gaji sesuai dengan kinerja dan kemampuannya dimiliki. Kalian bahkan bisa memiliki gaji 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pegawai negeri meskipun sama-sama masih fresh graduate. Mudah mengembangkan diri. Kebijakan perusahaan dalam mengumpulkan keuntungan yang sebesar-besarnya ini, maka akan memberikan kebebasan kepada pegawainya untuk berkarya dan meningkatkan skill atau kemampuannya untuk mencapai suatu target. Cepat naik pangkat. Di pegawai swasta jenjang karir mungkin berbeda-beda tiap perusahaan dan bidang pekerjaan. Tapi jika seorang pegawai swasta mampu memberikan kinerja positif dan progresif, biasanya akan dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Impian bagi lulusan SMK pasti mendapatkan pekerjaan. Sebab, selama 3-4 tahun di sekolah sudah mendapatkan ilmu teori maupun berhadapan dengan alat-alat praktikum. Jadi, sekarang waktunya untuk mempraktikkan ilmu yang sudah kamu dapatkan. Jika ada lowongan kerja khusus SMK, maka segera daftar. Mereka biasanya percaya bahwa semangat belajar lulusan SMK belum luntur alias masih menggebu-gebu. Untuk mencari perusahaan yang tepat, kamu harus rajin berselancar di internet dan mulailah dengan memperbaiki portofolio.
Kumpulkan hasil tugas-tugas menjadi satu folder agar HRD di perusahaan tertarik merekrutmu. Selain itu, kamu juga bisa bertanya ke bursa kerja khusus atau BKK yang ada di sekolahmu, karena biasanya setiap SMK bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan termasuk rekrutmen lulusan. 2. Mendirikan usaha milik sendiri. Jika tak ingin kerja jadi pegawai swasta, lulusan SMK juga dapat mendirikan sebuah usaha sendiri. Usaha milik sendiri ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu usaha secara digital atau online freelance dan mendirikan perusahaan secara onsite. Tentunya masing-masing dari kedua opsi tersebut juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Siswa lulusan SMK dapat menentukan opsi yang lebih tepat untuk dirinya dengan melihat peluang dan kemampuannya. 3. Kerja freelance. Kerja sebagai freelance merupakan salah satu opsi yang dapat lulusan SMK pilih sebagai penghasil pundi-pundi uang. Pekerjaan freelance sama sekali tidak terikat oleh suatu badan usaha atau perusahaan, hanya terikat kontrak antara klien dan freelancer. Setelah kontrak atau proyek selesai, maka sudah tidak ada ikatan lagi di antara keduanya. 4. Mendirikan perusahaan. Jika kamu punya modal dan berkeinginan keras untuk mendirikan sebuah perusahaan, maka hal ini bisa dilakukan. Perusahaan bisa berupa perusahaan berbasis digital maupun berbasis non-digital. Untuk perusahaan berbasis digital misalnya mendirikan studio game atau mendirikan studio animasi atau produk berupa digital. Sedangkan untuk perusahaan non-digital contohnya mendirikan kafe, membuat sebuah toko baju atau produk berupa barang. 5. Kuliah. Jika kamu ingin mengasah skill dan pengalaman, maka kamu bisa kuliah. Ambillah jurusan kuliah yang sesuai dengan jurusan kalian, jangan mengambil jurusan lain atau jurusan yang tidak ada hubungannya dengan kompetensi kalian saat di SMK. Karena jika kalian mengambil jurusan yang berbeda atau tidak berhubungan dengan jurusan kalian saat di SMK, maka kalian harus belajar lagi dari awal. 6. Jadi PNS. Menjadi pegawai negeri sipil atau PNS adalah impian banyak orang. Tentu alasannya ialah ingin mendapatkan pendapatan yang tetap, terjamin hidupnya, mendapatkan dana pensiun, dan jenjang karir yang jelas. Namun, untuk menjadi PNS tidak mudah, karena belum tentu setiap tahun ada rekrutmen PNS. Juga prosesnya cukup panjang, demikian beberapa hal yang bisa kamu pilih setelah lulus dari SMK. Namun, kamu sebagai lulusan SMK sudah punya modal kedisiplinan, kepemimpinan, ketekunan, keberanian, tanggung jawab dan solidaritas selama di bangku SMK. Semoga kesuksesan dan keberhasilan menjadi milik kamu Sobat Edukasi. Terima kasih. Setelah lulus nanti mau kemana? Benar? Nah, dari layanan tadi, sekarang saya berikan untuk kalian isi. Ya, silakan diisi sesuai dengan pertanyaan yang kalian pahami. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi dari pemaparan materi sekarang. Pemahaman kalian materi hari ini. Saya kalian berkumpul untuk memudahkan.
Pak, sudah. Dapat sekali ya? Ya. Ada. Ada. Kami dari kelompok 4 sebenarnya menjadi konsultan atau wanita karir. Yang kedua adalah anak ada memiliki karena kita bisa melihat keluarga di sekitar lain. Waktu yang berbeda karena itu tidak berarti keluarga di sini. Kita juga bisa mengenalkan sendiri beberapa pendapatan, menantikan sendiri beberapa pendapatan yang diinginkan. Kalau kita ingin penghasilan banyak, tinggal pikirkan cara mendapatkan keuntungan yang lebih. Kalau kita sudah merasa kuat, kita bisa berdiri dan bergerak kita. Yang ketiga adalah kendala yang berjalan dalam kegiatan sendiri. Yang pertama adalah kesetaraan gender. Ketika sekarang ini dan utamanya juga punya juga wanita yang bekerja di suatu perusahaan saja selalu sedikit dari pria. Soalnya terjadi di antaranya karena perusahaan yang menjadi salah satu tantangan ketika wanita. Yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi tentang kerja. Dalam poin sebelumnya, diskriminasi juga pernah menjadi tantangan wanita usaha. Masyarakat menganggap bahwa laki lebih banyak saya daripada perempuan. Alasannya pria tidak lebih kuat, bisa tidak lebih rasional dan dari alasan lainnya. Yang ketiga adalah pekerjaan dengan usaha rumah. Sebagian besar wanita usaha dan peran sebagai seorang owner, tetapi juga ibu, istri, anak sekaligus orang tua. Banyakan peran tersebut sering membuat wanita kewalahan dalam memberi dirinya. Jika seorang dia harus berkomitmen untuk menjadi seorang pemimpin, sementara itu dia harus mengurus rumah tangga ketika berada di rumah seperti besar. Yang terakhir adalah anggapan perempuan lebih dari 3 masak sendiri atau keuangan. Masyarakat Indonesia tetap beranggapan bahwa perempuan lebih baik dari segi angka. Wanita dianggap lebih cocok mengurus rumah tangga daripada membantu sebuah bisnis. Anggapan itu menjadi tantangan bagi mereka yang ingin menjadi pengusaha. Mereka terbayang-bayang kalau opini tersebut sehingga tidak berani melangkah jauh. Dan pertanyaan yang terakhir, apa kendala yang menjadi oke, yang tadi adalah bagaimana cara kita sebelum jalan ke yang pertama adalah membuat rencana karir. Yang proses menjadi ini adalah pendidikan cara kerja yang berbulan. Mulailah dengan mengidentifikasi apa saja kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan. Yang kedua adalah menguasai bidang pekerjaan. Harus paham macam-macam tugas peluang mana yang bisa dikembangkan dan mengenalkan usaha yang bekerja. Yang terakhir ada menjalin relasi yang kuat. Memiliki jaringan relasi yang kuat adalah salah satu tips untuk menjadi wanita karir sukses. Beberapa manfaat networking adalah lebih mudah dalam mengerjakan pekerjaan dan tentunya peluang untuk bekerjasama. Oke, sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hasil berdasarkan dari tuliskan prioritas pilihan karir Anda setelah lulus SMK. Resepsionis. Apa alasan Anda memilih karir tersebut? Alasan saya memilih karir resepsionis karena seksi resepsionis mempunyai kesempatan emas dalam menciptakan citra positif hotel kepada tamu. Apa kendala yang Anda alami dalam pemilihan karir tersebut? Kendala bahasa, pelanggan yang marah. Tim seksi resepsionis itu seperti apa? Tim seksi resepsionis itu seperti apa? Mungkin bisa dibantu Balkis? Ayo Balkis. Buru-buru dong. Ya, Balkis. Bunga? Seksi resepsionis itu Tim seperti seksi resepsionis. Bisa dibantu? Surya? Baikku. Silakan berdiri. Resepsionis adalah penampilan yang sopan dan rapi. Nah, jawabannya resepsionis adalah yang sopan dan penampilan. Oke, saya bisa bantu. Kalau kalian ini kan jurusan kedokteran. Kedokteran itu apa artinya? Satu, sebagai Resepsionis resepsionis itu harus yang gimana? berpenampilan yang sopan rapi. Kenapa penampilan rapi? Karena ini karena kita menghadapi beberapa tamu. Oke, nomor 3. Alright. Oke. Nah, itulah gambaran dari teman-teman kalian. Jadi kenapa resepsionis dari seksi dalam artian bukan negatif, tapi positif. Seksi adalah kerapian. Karena kamu akan nanti menghadapi banyak tamu. Relasi yang akan datang ke tempat kamu kerja, kamu harus kenali penampilan. Ini yang bisa saya bantu. Apa pencarian cara? Silakan. ya kita tetap konsisten, kita mencoba terus. Ya gagal kita mencoba terus kan, kita bakal satu lagi itu kita bakal bangun pasang semangat. Boleh saya perjelas? Maksudnya ini mungkin pertanyaannya apa sih? Apa sumbernya? Misal kamu dalam usaha jual beli online. Bagaimana cara kamu mendapat pasar? Kan kita jualan tidak sudah pasti ramainya. Bagaimana cara kalian? Seperti itu? Ya. Bahkan promosi ke beberapa orang atau artis dan kita Ayo dibantu. Ayo dibantu. Promosi di salah satu sosmed atau marketplace. Sebenarnya bisa meningkatkan penjualan. Terus bagaimana? Puas? Mungkin yang lain? Sudah? Oke.
pemilihan karir Anda setelah lulus SMK. Kita memilih self. Dan apa alasan Anda memilih karir tersebut? Karena ingin bereksperimen dengan masakan yang berbeda dan hobi memasak. Ketiga, apa kendala yang Anda alami dalam pilihan karir tersebut? Kadang hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi, jam kerja yang panjang dan tidak teratur. Yang terakhir, bagaimana cara Anda agar sukses dalam pemilihan karir? Dengan kerja keras, disiplin, dan pandai mengatur waktu, sabar dalam menempuh pendidikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Ada saya? Ya. Nomor 4. 1, 2. Setelah kalian memberikan jawaban daripada pemahaman tadi, apa yang kalian tangkap dari materi tadi, seperti itu jawaban yang kalian ungkapkan. Berarti kalian sudah paham ya bagaimana menentukan karir setelah lulus. Jadi kenapa mulai kelas 10 harus tahu karir yang selanjutnya? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa harus tahu? Karena kalian masuk SMK. Masuk SMK berarti harus tahu endingnya atau akhirnya mau kemana kalian. Seperti materi tadi, mau kemana ada berapa? 6. 1. Pegawai swasta. Pegawai swasta. Pegawai swasta. 2. Pegawai negeri. 3. Wirausaha. 4. Kuliah. 5. Menikah. 6. Karyawan. Karyawan. Kalian harus bisa menentukan dari pilihan-pilihan kalian setelah lulus nanti, sehingga kalian mempunyai pandangan ke depannya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Oke, kalau kalian tidak ada pertanyaan, silakan kalian buat kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari. Silakan buat kesimpulan menurut kalian. Ya, menurut kalian itu materi yang kalian paham. Sudah? Oke, kita kalian silakan tentang kesimpulannya. Tentang kesimpulan materi hari ini. Siapa yang mau menyampaikan? Jadi, Dengan materi yang diberikan, saya bisa menentukan karir setelah lulus SMK. oke. Jadi ini sama kita bisa menentukan karir apa ya setelah lulus. SMK. Dua, silakan.
bisa menentukan karir setelah lulus kelas 3. Ya. Dan juga saya mohon kalian, karena ini kalian berjalannya waktu masih panjang. Kelas 10. Kelas 10 itu adalah dasar di mana kalian harus mengetahui apa sih dan bagaimana sih SMK dan bagaimana sih di jurusan saya nantinya saya akan menentukan atau menuju masa depan. Yang kelas 2 atau kelas 12 adalah kalian memantapkan pilihan kalian. Kalian apa yang kalian mantap di diri kalian. Kelas 3 adalah kalian di mana sudah siap untuk melangkah dalam menuju karir yang kalian pilih, ya kan? Saya seperti tadi menjadi resepsionis. Berarti mulai sekarang kalian menantang dulu. Resepsionis itu seperti apa? Saya harus bagaimana? Kelas 2 kalian mantapkan, oh resepsionis seperti ini, saya harusnya seperti ini. Kelas 3 kalian sudah mantap, saya resepsionis. Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Paham? Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu kalian, karena waktu sudah melebihi ya. Melebihi. Saya terima kasih. Aplaus buat kalian semuanya. Sebelum mengakhiri materi ini, tolong dibantu lagi untuk doa. Selesai. Terima kasih ya. Kita ucapkan yel-yel. Apa yel-yel yang bermuteran? Apa? Bermuteran? Bisa. Ya. Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Bisa lagi? Jaya. Beneran? Bisa. Itulah tadi layanan bimbingan klasikal yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.